Indonesia di permukaannya kelihatannya damai ya, tapi jauh di dalam perut buminya tersimpan sebuah kekuatan purba yang luar biasa. Ini bukan cuma cerita tentang gunung loh, tapi ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah negeri itu dibentuk oleh api. Coba deh bayangin, ada lebih dari 120 mesin magma raksasa yang aktif tersebar di seluruh negeri kita. Angka ini menempatkan Indonesia di barisan paling depan aktivitas vulkanik dunia. Hampir tiap tahun, ada aja salah satunya yang bangun, melepaskan kekuatannya, dan ngingetin kita semua tentang energi dahsyat yang tersimpan persis di bawah kaki kita. Tapi pertanyaan utamanya kan, kenapa harus Indonesia? Apa sih yang bikin kepulauan ini jadi semacam panggung utama buat pertunjukan geologis paling dahsyat di planet ini? Jawabannya, ternyata ada jauh di bawah permukaan. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah paradoks yang jadi ciri khas Indonesia. Apakah kekuatan dahsyat ini murni ancaman yang menghancurkan? Atau jangan-jangan di balik setiap letusan justru tersembunyi sebuah anugerah yang malah memberi kehidupan? Jawabannya mungkin bakal mengubah cara pandang kita soal gunung api selamanya. Oke, mari kita mulai bedah misterinya. Kunci dari semua ini tuh ada di lokasi Indonesia yang super unik di peta dunia. Dan ini bukan cuma soal lokasi geografis biasa ya, tapi ini adalah sebuah arena pertemuan 3 kekuatan tektonik raksasa. Jadi, persis di bawah Nusantara, ada 3 raksasa geologis yang lagi dalam tarian tabrakan yang nggak pernah berhenti. Ada lempeng Eurasia yang relatif diam, terus didorong tanpa henti sama lempeng Indo-Australia dari selatan, dan di saat yang sama ditekan sama lempeng Pasifik dari timur. Mereka lah arsitek sebenarnya dari semua gunung api di Indonesia. Dan yang bikin merinding tuh skala waktunya. Coba dah lihat garis waktu ini. Tabrakan ini udah dimulai jutaan tahun, jauh sebelum manusia pertama ada. Seluruh sejarah peradaban kita, dari zaman piramida sampai era internet sekarang, itu cuma sekejap mata. Cuma setitik debu dalam drama geologis raksasa ini. Dan drama ini masih terus berlanjut, bahkan sampai detik ini juga. Jadi, gimana ceritanya tabrakan ini bisa menciptakan api? Prosesnya kira-kira ada 4 langkah. Pertama, lempeng-lempeng ini saling tabrakan. Kedua, karena salah satu lempeng lebih padat, dia bakal nyelip ke bawah lempeng lainnya. Nah, inilah yang kita sebut zona subluksi. Gesekan yang luar biasa hebat di zona ini menciptakan panas yang ekstrim, yang akhirnya ya melelehkan batuan padat jadi magma cair. Yuk kita lihat lebih dekat zona subduksi ini. Anggap aja ini dapur magma raksasa. Gesekan antara 2 lempeng di sini tuh kuatnya bukan main, sampai-sampai bisa melelehkan batu. Tapi ada efek samping yang keren banget. Pas satu lempeng nyelip ke bawah, dia juga ikut narik dasar laut ke dalam. Dan inilah yang menciptakan palung-palung laut terdalam di planet kita. Ini nunjukin betapa masifnya kekuatan yang sedang bekerja di bawah sana. Sekarang, coba bayangin semua magma panas itu terperangkap di bawah kerak bumi. Ini persis banget kayak sebotol minuman soda yang baru aja kita kocok kuat-kuat. Tekanan di dalamnya kan terus numpuk, dan pasti nyari titik terlemah buat bisa keluar. Dan jalan keluarnya, katup pelepas tekanan raksasa itu adalah lewat puncak-puncak gunung. Dan boom, lahirlah sebuah gunung api. Jadi, setiap letusan yang kita lihat, itu pada dasarnya adalah momen pelepasan energi kolosal yang udah terakumulasi ribuan tahun di bawah tanah. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik dan gak terduga. Di balik citranya yang seringkali menakutkan dan merusak, gunung api ternyata juga pembawa kehidupan. Letusan yang sama yang bisa membawa kehancuran ternyata juga menebar benih kesuburan. Benar-benar sebuah paradoks alam yang luar biasa. Hadiah utamanya itu datang dalam bentuk abu vulkanik. Mungkin kelihatannya cuma kayak debu biasa yang bikin kotor ya, tapi sebenarnya ini adalah pupuk super alami. Abu ini kaya banget akan mineral penting kayak besi dan kalium yang dilepaskan dari perut bumi. Jadi, pas abu ini menyelimuti tanah, dia mengembalikan nutrisi yang hilang dan mengubah lahan jadi subur banget. Fakta ini menjelaskan sebuah pola yang sangat menarik dalam sejarah kita. Coba deh perhatikan. Di mana peradaban-peradaban besar di Nusantara lahir, Candi Borobudur, Prambanan, peninggalan Mataram kuno, semua berdiri megah di tanah yang dikelilingi gunung-gunung api aktif. Sepertinya, nenek moyang kita tuh udah tahu secara naluriah bahwa hidup di dekat naga yang tertidur ini punya imbalan kesuburan yang gak ada tandingannya. Dan pola ini nggak berhenti di masa lalu loh. Lihat aja kehidupan hari ini di lereng Gunung Merapi di Jawa Tengah atau di dataran tinggi pertanian di sekitar Gunung Sinabung di Sumatera. Ribuan desa, sawah teras sharing yang hijau royo-royo,
kebun sayur yang subur, semua itu ada di sana karena satu alasan. Mereka hidup dari berkah tanah vulkanik. Jadi, mungkin udah waktunya kita mengubah cara pandang kita. Sebuah letusan itu bukanlah bumi yang lagi marah. Sebaliknya, ini adalah bukti bahwa planet kita ini hidup. Ini adalah detak jantung geologisnya. Ini adalah cara bumi bernafas, melepaskan energi dari dalam supaya tetap seimbang. Pada akhirnya, hidup di negeri api ini mengajarkan kita tentang sebuah siklus abadi. Sebuah siklus di mana kehancuran justru membuka jalan bagi penciptaan yang baru. Di mana resiko dan anugerah itu adalah dua sisi dari koin yang sama, yang gak akan pernah bisa dipisahkan. Nah, setelah kita jalan-jalan dari perut bumi sampai ke puncak peradaban, sekarang kita uji sedikit yuk apa yang udah kita pelajari. Coba, bisa sebutkan lagi nggak 3 lempeng tektonik raksasa yang jadi arsitek utama di balik semua fenomena ini? Jawaban Anda adalah kunci buat ngerti kenapa Indonesia, ya, jadi Indonesia.